Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Fuadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan presentasi mengenai pemasaran global. Baik saya Intan Ayuwardani selaku moderator, dan saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Hoirunisa Nur Fatimah dan Nur Holis. Langsung saja, di sini ada prolog. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, batas-batas geografis antar negara menjadi semakin tidak relevan dalam dunia bisnis. Perusahaan dari berbagai belahan dunia kini memiliki peluang untuk memperluas pasar mereka ke tingkat internasional. Inilah yang melatar belakangi munculnya konsep pemasaran global atau global marketing, yaitu strategi pemasaran yang dirancang untuk menjangkau konsumen di berbagai negara dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, ekonomi, hukum, dan teknologi. Selanjutnya, di sini ada pengertian. Pemasaran global adalah proses merencanakan, memproduksi, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa ke pasar internasional dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, ekonomi, dan sosial di setiap negara atau wilayah. Pemasaran global bertujuan untuk menjangkau konsumen di berbagai negara dengan strategi yang dapat bersifat standar, global, atau adaptif lokal, tergantung pada karakteristik pasar sasaran. Ini mencangkup kegiatan seperti ekspor, kerjasama internasional, waralaba global, hingga pembukaan cabang di luar negeri. Selanjutnya, di sini ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Yang kedua, tumbuh atau berkembang lebih banyak. Yang ketiga, memperluas jaringan pemasaran. Faktor pendorong pemasaran global: globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, saturasi pasar domestik, persaingan global, keunggulan kompetitif produk. Ciri-ciri pemasaran global: fokus pada lintas negara, adaptasi terhadap perbedaan budaya dan hukum, mencakup promosi, distribusi, penetapan harga, dan pengembangan produk secara internasional, menggunakan teknologi informasi untuk menjangkau pasar global. Strategi pemasaran global: strategi pemasaran standar memakai strategi yang sama untuk memasarkan produk ataupun layanan di seluruh dunia. Strategi pemasaran penyesuaian diri: menyesuaikan strategi pemasaran dengan keadaan lokal di setiap negara. Strategi pemasaran lokal: mengembangkan strategi pemasaran yang seluruhnya disesuaikan dengan pasar lokal. Strategi pemasaran global melalui media sosial: menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk ataupun layanan secara global. Tahapan perencanaan strategi global. Menurut jurnal terdahulu Suhairi 2013, tahapan perencanaan strategi pemasaran global dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan model yang digunakan oleh ahli. Namun, secara umum, tahapan-tahapan yang sering disebut dalam perencanaan strategi pemasaran global sebagai berikut. Poin 1. Menentukan target pasar. Kedua, melakukan analisis SWOT. Ketiga, menentukan tujuan pemasaran. Keempat, menyusun strategi pemasaran. Dan kelima, melakukan evaluasi. Perlu diingat bahwa tahapan-tahapan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks bisnis dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan. Selain itu, perencanaan strategi pemasaran global juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi pemasaran global. Selanjutnya ada tantangan pemasaran global.
Memahami serta mengatasi berbagai tantangan merupakan faktor penting bagi kesuksesan perusahaan yang beroperasi di pasar global. Tantangan dalam bisnis internasional dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya antara negara-negara dapat mempengaruhi cara berbisnis, komunikasi, dan perilaku konsumen. Perusahaan harus memahami norma-norma sosial, nilai-nilai, dan etika bisnis setempat. Kedua, hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki hukum, regulasi, dan peraturan yang berbeda untuk bisnis. Perusahaan harus mematuhi semua persyaratan perizinan, pajak, dan regulasi yang berlaku. 3. Perbedaan nilai mata uang. Perbedaan mata uang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Ketika nilai tukar mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, biaya impor barang bisa meningkat, yang dapat mempengaruhi margin keuntungan. Sebaliknya, ketika mata uang lokal menguat, margin keuntungan bisa menguat. Keempat, resiko politik dan ekonomi. Perusahaan rejim politik, kebijakan pemerintah, dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi operasional perusahaan secara signifikan. Ketidakstabilan ekonomi di negara-negara yang berbeda dapat mengganggu operasional perusahaan dan kinerja keuangan. Selanjutnya ada manfaat adanya pemasaran global. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari beroperasi di pasar global. Ke-1, memperluas pasar dan jangkauan konsumen. Dengan pasar global, perusahaan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia, bukan hanya di dalam negeri. Hal ini tentunya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat memahami kebutuhan dan profesi konsumen dan berbagai budaya dan latar belakang yang dapat membantu dalam pembangunan produk atau jasa yang lebih baik. Kedua, keuntungan berlipat. Pasar global dapat membuka peluang untuk keuntungan berlipat. Dengan pasar yang lebih luas, perusahaan memiliki kesempatan untuk menjual produk atau jasa mereka ke lebih banyak konsumen. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan skala ekonomi, di mana biaya produksi per unit dapat berkurang seiring dengan peningkatan volume produksi. Ketiga, jalur distribusi yang lebih luas. Pasar global memungkinkan perusahaan untuk mendistribusikan produk atau jasa mereka ke berbagai negara. Ini berarti perusahaan dapat memanfaatkan jaringan distribusi yang lebih luas, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Keempat, eksistensi perusahaan yang semakin naik. Beroperasi di pasar global dapat meningkatkan reputasi dan eksistensi perusahaan. Perusahaan yang berhasil di pasar global seringkali dianggap lebih kredibel dan dapat dipercaya oleh konsumen, mitra bisnis, dan pesaing. Kelima, peluang memasuki pasar baru. Pasar global membuka peluang untuk menentukan atau memasuki pasar baru. Ini dapat membantu perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan dapat menentukan peluang bisnis baru dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk pasar baru tersebut. Dan kesimpulan, pemasaran global merupakan strategi penting yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan meraih keuntungan yang lebih besar dengan menjangkau konsumen di berbagai negara. Dengan kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi, pemasaran global kini lebih mudah diterapkan. Namun, perusahaan harus tetap memperhatikan berbagai faktor pendorong seperti kualitas produk, teknologi, biaya pengembangan, serta pertumbuhan ekonomi global dan perjanjian ekonomi regional. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pemasaran global. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita semua pada materi ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.